Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tahap pertama tadi mana? Oke, nah yang di glukosa 6-fosfat ya, di mana dibantu oleh dua jenis enzim, heksokinase ataupun glukokinase. Ya, tergantung di mana proses glikolisis ini terjadi. Nah, kalau secara struktur kimia ya, reaksi kimia Mister tampilkan ini, mau lihat ya. Jadi glukokinase, glukosa itu bereaksi dengan ATP dibantu oleh heksokinase ya, diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi ketika ATP bereaksi dengan glukosa dibantu oleh heksokinase, itu berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Yang dihasilkan adalah ADP. Ya, yang dikeluarkan adalah ADP, adenin difosfat. Kenapa dia dinamakan glukosa 6-fosfat? Karena si fosfatnya itu berikatan pada atom C ke-6, nomor 6, ya ke-6. Ya, berikatan pada atom C ke-6. Oke, jadi ini tahap pertama nih. Nah, tahap kedua dari glikolisis adalah merubah glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa. Tahap kedua adalah glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya, dibantu oleh enzim fosfaheksoisomerase. Ya, jadi ya. Nah, jadi dalam reaksi ini perubahan struktur. Ya, jadi terjadi suatu reaksi isomerase. Ya, sebentar, Mister. Perhatikan. Jadi terjadi reaksi isomerase. Oke, jadi terjadi reaksi isomerase, di mana reaksi isomerase ini adalah merubah isomer satu, ya, merubah isomer yang satu, merubah isomer yang satu menjadi isomer yang lain. Ya. Ya, oke. Jadi di tahap kedua 6 glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Hal ini dibantu oleh enzim fosfoheksoisomerase. Di dalam proses merubahnya itu terjadi suatu reaksi isomerase, ya, isomerase. Reaksi isomerase adalah reaksi mengubah isomer yang satu menjadi isomer yang lain. Maksudnya perubahan isomer itu apa? Perubahan isomer itu merujuk pada perubahan karboksilnya, ya, perubahan karboksil. Karboksil. Oke. Jadi ini tahap kedua. Bisa dipahami? Bisa ya? Mister, Ya, saya mau tanya, itu fosfohekso itu enzim ya, Mister? Ya, ini enzim. Jadi yang warna hijau itu adalah enzim. Yang Mister tuliskan dengan teks warna hijau itu semua enzim nanti. Oke. GP boleh jelaskan tahap ketiga ini bagaimana? Tahap kedua ini bagaimana prosesnya? Dengan pembahasan GP aja. Jadi tahap 2 ke tahap 2 glikolisis itu perubahan dari glukosa 6-fosfat ke fruktosa 6-fosfat. Nah, dia itu dibantu oleh enzim yang bernama fosfoheksoisomerase. Nah, tahap kedua ini bisa terjadi reaksi isomerase, di mana reaksi isomerase ini dia itu merubah isomer ke satu menjadi isomer yang lain. Dan perubahan isomer itu adalah perubahan karnoksil. Oke. Oke, sebentar ya. Karboksil. Oke. Jadi betul ya, thank you GP untuk penjelasan ulangnya. Nah, jadi di sini tidak ada yang berubah ya. Jadi tidak untuk jumlah karbonnya tidak berubah, jumlah fosfatnya tidak berubah, jumlah oksigennya tidak berubah, jumlah molekul airnya itu tidak berubah sama sekali. Tidak ada yang berubah. Tetapi yang berubah itu hanya struktur dari atom C-nya aja. Ya. Jadi struktur atom C-nya aja yang berubah. Oke, Mister tampilkan gambar untuk lebih membantu memahami. Oh, gambarnya mana ya? Oh, sebenarnya tidak ada gambar di sini. Oke, sebentar. Oke,
gambar yang di atas, karena ini Mister tidak lanjutkan. 6 ya. Nah, ketika dia terjadi perubahan karboksil atau perubahan struktur dari atom C, dia bisa menjadi strukturnya itu yang segi 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dia berubah jadi seperti ini ya. Atau bahkan dia bisa berubah strukturnya seperti ini. Oke, sebentar. Ya, jelek banget ya. Bentar, Mister hapus. Jadi perubahan dari karboksil itu tidak merubah jumlah dari atom karbon dan sebagainya ya, tapi dia hanya merubah strukturnya aja. Kalau misalnya ini glukosa dia strukturnya seperti ini, ya nantinya akan dirubah seperti ini. Oke, sebentar Mister gambarkan. Oke, ya. Jadi hanya berubah strukturnya aja. Itu yang dinamakan perubahan karboksil. Ya. Jadi perubahan dari struktur atom C-nya aja. Oke. Nah, Mister lanjutkan. Nah, setelah tahap kedua, ya, kita masuk ke tahap ketiga, ya, fosfat, ya, menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Diubahnya fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Ada yang bisa jawab kenapa namanya itu menjadi 1,6? Josefan mau coba jawab? Halo Josefan? Mister kasih clue ya, Mister kasih clue. Ini atom nomor 1, atom C nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke nomor atom C, nomor atom C ke-6. Kenapa dia dikatakan sebagai fruktosa 1,6 fosfat? Lihat dari struktur ikatan atom C-nya. Silakan Josefan. Kurang tahu saya, Mister. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, Mister jelaskan ya, kenapa dia namanya menjadi 1,6 fosfat? Karena lihat ya, perhatikan atom fosfatnya, molekul fosfatnya berikatan pada atom C nomor 1 dan juga pada atom C nomor 6. Ya, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia berikatan pada fosfatnya, molekul fosfat yang berikat pada atom C nomor 1 dan juga nomor 6. Makanya namanya fruktosa 1,6 fosfat. Maksudnya fosfat ini berada pada atom C nomor 1 dan juga atom C nomor 2. 6. Oke, bisa dipahami ya penamaannya. Nah, pada tahap ketiga, perubahan fruktosa 6 itu oleh enzim yang bernama fosfofruktokinase. Jadi dibantu oleh enzim fosfo. Menjadi pertanyaan, ini kan tadi fosfatnya 1 nih, ya. Kenapa sekarang fosfat? Ada yang mau coba jawab? Fosfat kedua ini datang dari mana? Mister kasih clue ya, Mister kasih clue. Di sini ya, pada reaksi sebelumnya perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ya. Itu ada ATP yang datang bereaksi dengan glukosa kemudian menjadi ADP. Nah, pertanyaannya di sini kan awalnya satu saja fosfatnya. Nah, fosfat kedua ini datang dari mana? Ada yang mau coba jawab? Fosfat kedua? FO? Menurut FO, fosfat keduanya datang dari? Sepertinya proses waktu si enzim fosfofruktokinase itu. Oke, ini untuk mencoba untuk menjawab ya, betul ya. Si fosfat ini bisa ada karena dibantu sama enzim ini. Ingat ya, dibantu oleh enzim ini. Tapi datangnya dari mana? Datanya itu sama dengan proses ini. Sama dengan proses pada tahap pertama, ya. Jadi masuk ATP, ATP bereaksi dengan fruktosa 6 kinase, 6 fosfat ya. ATP bereaksi dengan fruktosa 6 fosfat. Oke, kemudian nanti akan menghasilkan oh ini rekaman tadi. Sebentar ya. Kemudian akan menghasilkan ADP. ADP. Ya, jadi
Fosfat yang kedua berasal dari si ATP. Oke? Jadi, Mister ulangi ya. Tahap ketiga adalah fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Perubahan ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Ya, di mana prosesnya ATP masuk bereaksi dengan fruktosa 6 fosfat, kemudian menghasilkan fruktosa 1,6 fosfat. Ya. Di mana yang dihasilkan adalah ADP, adenin difosfat. Yang masuk adalah adenin trifosfat, yang keluar adalah adenin difosfat. Jadi fosfatnya itu tinggal ada 2. Oke? Oke, sebentar. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Billy bisa dengar suara Mister? Oh, Billy, oke. Billy bisa nyalakan audionya? Iya, Mister. Nah, coba Billy jelaskan tahap ketiga ini dengan bahasanya Billy. Tahap ketiga ini dengan bahasa Billy. Bisa Billy? Kalau bisa jempolnya dan langsung jelaskan. Kalau mau pas, silakan pasang stiker apa ya? Kalau di Zoom itu ada stiker apa aja ya? Stiker tertawa? Ya, tertawa tidak apa-apa. Kalau Billy mau pas, silakan pasang stiker emoticon yang tertawa ya. Oke, pas. Nah, Mister ulangi ya. Jadi fruktosa 6 fosfat, tahap ketiga itu adalah diubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Nah, perubahan ini terjadi ketika ATP bereaksi dengan fruktosa 6 fosfat yang dibantu oleh fosfofruktokinase, ya, kemudian menghasilkan ADP dan terciptalah fruktosa 1,6 fosfat. Oke, ini tahap ketiga. Kita lanjut ke tahap keempat dan kelima. Nah, kenapa 4 dan 5 jadi 1? Bisa akan jelaskan nanti. Ya. Oke. Oke. Ini Mister sudah record belum? Oke. Nah, pada tahap keempat ini dan tahap keempat dan kelima, ya, fruktosa 1,6 fosfat akan diubah menjadi 2 jenis molekul. Jadi kalian perhatikan ya di sini bahwa fruktosa 1,6 fosfat ini kan punya 6 karbon ya, 6 rantai karbon ya. Ada 6. Nah, ini akan dipecah menjadi 2, akan dibagi menjadi 2 ya. Sehingga nantinya cuma ada 3 atom karbon ya. Jadi akan dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu pembagian yang pertama itu menjadi dehidroksi aseton fosfat. Terus ulangi, dehidroksi aseton fosfat. Ini pemecahan pertama ya, menjadi dehidroksi aseton fosfat. Oke. Bentar ya. Nah, sedangkan pemecahan kedua itu menjadi gliseraldehida 3 fosfat ya, trifosfat. Ya. Ini pecahan ketiga. Nah, reaksi ini dibantu oleh enzim yang bernama aldolase. Oke. Jadi fruktosa 1,6 fosfat ini bereaksi dibantu oleh enzim aldolase dirubah menjadi dehidroksi aseton fosfat dan juga gliseraldehida 3 fosfat. Ya. Oke. Sampai di sini masih bisa mengikuti ya. Nah, ada yang raise hand. Siapa yang raise hand? Oh, Evo silakan. Mister, tadi saya mau tanya, saya agak ketinggalan, kurang ngerti di bagian 4 sama 5 itu dari mana ya, Mister? Oke, Mister ulangi ya. Jadi tahap keempat dan tahap kelima ya. Tahap keempat itu adalah fruktosa 1,6 fosfat ini dipecah menjadi dehidroksi aseton fosfat. Ya, jadi ini kan ada 6 nih rantai karbonnya.
ya, dipisah yang pertama menjadi 3 saja, ya, itu menjadi dehidroksi aseton fosfat. Ini tahap keempat. Oke. Tahap kelima, hasil sisanya, ya, ini kan udah dipecah nih, yang ini udah ke sini dan udah menjadi ini. Nah, yang ini diubah menjadi gliseraldehida 3 fosfat. Oke. Jadi itu tahap keempat adalah dirubah, dipecahnya si fruktosa 1,6 fosfat menjadi dehidroksiaseton fosfat dan juga menjadi gliseraldehida trifosfat atau 3 fosfat. Oke. Enzim yang membantu proses pemecahan ini, ya, proses pemecahan ini adalah enzim aldolase. Oke. Ini tahap keempat dan kelima. Nah, hal yang perlu juga kalian perhatikan, ya, dehidroksiaseton fosfat ini tidak bisa tidak bisa melanjutkan proses glikolisis, ya. Tidak bisa melanjutkan proses glikolisis. Yang bisa melanjutkan proses glikolisis hanya gliseraldehida trifosfat. Ya. Hanya si gliseraldehida trifosfat yang bisa melanjutkan proses hidrolisis atau glikolisis. Ya. Oleh karena itu, agar supaya 3 rantai atom C ini dan juga si fosfat tidak percuma, ya, terbuang percuma, maka dehidroksiaseton fosfat ini harus diubah menjadi gliseraldehida trifosfat. Seru lagi, karena dehidroksiaseton fosfat ini tidak bisa melanjutkan proses glikolisis, maka dia harus diubah dulu menjadi gliseraldehida trifosfat. Jadi diubah dulu dia. Oke. Nah, ketika diubah, maka dia akan menjadi senyawa yang sama, ya, gliseraldehida trifosfat. Nah, proses mengubahnya ini sebentar. Proses mengubahnya ini itu terjadi suatu reaksi isomerase. Ya, terjadi suatu reaksi isomerase. Reaksi isomer. Oke, sebentar. Di sini dia terjadi proses reaksi isomerase. Oke. Jadi terjadi reaksi isomerase untuk mengubah si dehidroksiaseton ini, ya. Mister, pertanyaannya, apakah proses merubah si dehidroksiaseton ini tidak dibantu oleh enzim? Ya. Mister tempatkan di sini, ya. Tempatkan di sini. Karena ini proses perubahannya, terjadi reaksi ini. Nah, proses ini pastinya dibantu oleh suatu enzim, ya, Mister. Oke, dibantu oleh enzim, ya, yang bernama triose fosfat isomerase. Oke. Jadi dibantu oleh Jadi dibantu oleh enzim. Mister tempatkan di mana ini? Sini saja. Ya. Jadi dibantu oleh enzim fosfat sebentar. Kita perbaiki dulu, ya. Oke. Ya. Jadi dibantu oleh enzim yang bernama triosofosfat isomerase, ya. Jadi kan di sini terjadi proses isomerase, reaksi isomerase, ya. Terjadi reaksi isomerase. Oke. Reaksi isomerase ini dibantu oleh enzim yang bernama trisofosfat isomerase. Oke. Jadi si enzim inilah yang merubah dehidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehida trifosfat. Oke. Nah, kalau pada struktur kimia yang kalian lihat, ya. Jadi dari fruktosa 1,6 bifosfat, ya, diubah menjadi
diubah oleh enzim aldolase menjadi dehidroksiaseton fosfat dan juga gliserol trifosfat, ya, diubah. Ini reaksinya. Makanya di sini ada reaksi isomerase. Reaksi isomerase adalah untuk mengubah si dehidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid trifosfat. Oke. Jadi sekarang kita punya 2 molekul gliseraldehida trifosfat. Ya, jadi sudah ada 2. Oke. Bisa dipahami semuanya? Mister melihat wajah-wajah suram. Masih semangat ya. Oke, yuk minum dulu. Yang mau minum silakan minum ya. Yang mau minum dulu. Oke. Terlanjutkan. GP bisa jelaskan dengan pembahasan kamu sendiri tahap keempat dan kelima ini. Sebisa kamu aja, jangan sebisa kamu aja. Ya, jadi tahap keempat dan 5 ini dia dari fruktosa 1,6 fosfat diubah menjadi 1 dehidroksiaseton fosfat dan gliserol dehida 3 fosfat. Nah, ini dibantu oleh enzim aldolase. Dan tadi yang dehidroksiaseton fosfat itu tidak bisa melanjutkan proses glikolisis. Yang bisa melanjutkan adalah yang gliserol dehida 3 fosfat. Nah, jadi tadi yang pertama pokoknya diubah menjadi kedua dengan suatu proses isomerase. Dan proses isomerase ini dibantu oleh enzim triose-fosfat isomerase. Sekian. Oke, thank you ya GP untuk penjelasan ulangnya. Nah, jadi itu tahap keempat dan kelima. Ya. Kita akan lanjut ke tahap keenam. Ya, masih ada 4 tahap. Ya. Oke, tahap keenam adalah masing-masing dari gliseraldehida trifosfat diubah menjadi 1,6 bifosfat gliserat. Ya. Sekali lagi, masing-masing gliseraldehida ini diubah menjadi 1,3 ya, 1,3 bis ya, diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat ya. Ini sebentar ya. Oke. Diubah masing-masing menjadi bifosfat gliserat ya, diubah menjadi bifosfat gliserat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini berubahan lagi ya strukturnya. Dari 3 atom karbon C berikatan dengan 1 fosfat masing-masing berubah menjadi 3 atom karbon C berikatan dengan 2 fosfat pada masing-masing. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, dari mana si fosfat ini? Oke, dari mana si fosfat ini? Kan ini awalnya cuma 1 fosfat, sekarang udah ada 2 lagi nih fosfatnya. Kira-kira datang dari mana si fosfat yang satu ini? Billy bisa menjawab? Kira-kira fosfat yang satu ini datang dari mana? Kalau pas stikernya jempol, Billy? Saya pas dulu lagi. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, di kelas Mister kalau memang kalian belum memahami, ya tidak apa-apa untuk bilang ke Mister belum cukup memahami ya. Jangan kalian malu-malu, nanti kalian ketinggalan sendiri. Oke, jadi jangan malu-malu di kelas Mister kalau belum paham, tidak masalah. Karena itulah tujuan kita belajar ya. Jadi thank you untuk yang tetap mau mengikuti ya dan tetap mau coba untuk menjawab ya. Thank you. Nah, Mister lanjutkan. Kira-kira ada yang mau coba jawab ya?
Selain Billy ya. Dari mana sih si P yang satu ini, si fosfat yang satu ini? Ya. Si pelakor satu ini datang bukan pelakor ya, dia bukan pelakor. Si P yang satu ini datang dari mana? Ada yang mau coba jawab? Oke, GP silakan GP. Hintnya mirip-mirip kayak tadi kan, Mister? Mirip dengan yang tadi yang mana? Yang tadi itu udah banyak, kita udah bahas ya banyak. Kira-kira apa? Langsung aja. Karena reaksi ATP dengan enzim Oke. gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenesis menjadi ADP. Oke, thank you ya. Oke, jawabannya betul ya. Jadi sama dengan tahap yang tadi bahwa ada ATP, ya, ada ATP. Oke, ada ATP. Oke, sebentar ya. Ini Mister pakai mouse jadi cukup susah ya. Oke. Waktunya tinggal sedikit lagi, tidak masalah. Seharusnya masih sempat. Jadi ada ATP bereaksi dengan gliseraldehida 3-fosfat, dia bereaksi, dia bereaksi, dibantu oleh enzim ini, ya, enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenesis, ya, dia membantu reaksi ini, oke. Oke, dia membantu reaksi ini kemudian dibentuk menjadi ADP. Oke. Apakah ini betul? Ya. Ini betul sebagai basic dasar, ya. Sekali lagi Mister tekankan ini betul sebagai basic dasarnya. Oke. Tetapi pada reaksi utama ini bukan ini yang terbentuk ya, bukan ini yang bereaksi. Tetapi ini memang ini terjadi tapi bukan pada reaksi utamanya. Oke, Mister ulangi, ini terjadi tapi bukan pada reaksi utamanya. Lantas, yang terjadi apa, Mister? Yang terjadi adalah pada reaksi utamanya, yang terjadi itu adalah NADP, NAD plus, ya, NAD plus bereaksi dengan gliseraldehida trifosfat, dia bereaksi, oke. Kemudian dia menjadi NADH. Oke. Jadi ini reaksi yang terjadi di sini. Bukan lagi ATP menjadi ADP, tetapi NAD+ menjadi NADH. Ya. Tapi jangan kalian salah ya, bahwa di proses ini si fosfat juga datang, oke? Ya, jadi fosfat ini datang. Si P ini datang. Mister, si fosfat ini datang dari mana? Ya, kalian harus ingat ya konsepnya itu bahwa di dalam sel, ya di dalam sitosol itu ada banyak kandungan nutrisi dan nutrien. Ya, salah satunya adalah fosfat. Oke, jadi di dalam lingkungan si sel atau di dalam lingkungan proses terjadinya si glikolisis ini itu banyak nutrien termasuk fosfat. Oke. Jadi ketika gliseraldehida trifosfat terbentuk, oke, dia akan bereaksi dengan NAD+, ya, bereaksi dengan NAD+, juga bereaksi dengan fosfat, ya, juga bereaksi dengan fosfat yang dibantu oleh enzim gliseraldehida trifosfat hidrogenesis menjadi NADH. Ya, coba di sini ada clue nih. Sebenarnya reaksi apa yang terjadi? Ya, kenapa reaksi ini bisa terjadi? Ya, reaksi ini bisa terjadi karena terjadinya proses pelepasan hidrogen. Jadi pelepasan hidrogen terjadi. Makanya di sini dibantu oleh enzim hidrogenesis, yaitu pelepasan atom hidrogen. Ya, terjadi pelepasan atom hidrogen sehingga terbentuklah NADH. Ya. Ya. Si NADH ini statusnya sekarang dia keadaannya itu adalah sebentar Mister ketikan. Keadaannya itu Mister ganti warna apa ya tadi yang Mister pakai ya? Biru. Nah, keadaannya itu dia hidrit
hidrid. Ya, hidrid. Keadaan hidrid itu apa? Keadaan hidrid itu adalah ketika, ya, ini kalian udah pelajari ya di kimia ya, kimia dasar, bahwa atom hidrogen itu dia cuma punya satu elektron. Betul ya? Atom hidrogen dia cuma punya satu elektron. Oke? Tapi ada kalanya atom hidrogen dia itu punya dua elektron. Ya. Dia punya dua elektron. Ketika atom hidrogen ini punya dua elektron, maka ini disebut sebagai hidrid. Atau si hidrogennya itu punya energi elektron yang tinggi. Oke? Nah, jadi oke, ada yang mau ditanyakan? FO? Tidak? Oke. Oke, Mister paham di sini. Di sini agak susah ya, Mister paham. Karena ini memang mulai ke hal-hal yang cukup susah untuk dipahami ya. Oke, Mister ulangi perlahan ya. Gliseraldehida trifosfat yang sudah terbentuk itu akan diubah menjadi 1,3 bifosfat gliserat. Oke. Nah, perubahan ini dibantu oleh enzim gliseraldehida trifosfat hidrogenesis. Ya. Prosesnya itu terjadi ketika NAD+, ya, NAD+ yang keadaannya itu sedang hidrid ya. Oke, sebentar, Mister coba. Jadi NAD+ ini keadaannya itu hidrid ya. Oh, hapus tadi. Hidrid. Hidrid. Ya. Jadi reaksi ini terjadi ketika NAD+ keadaannya itu hidrid, atom hanya itu punya dua elektron, bereaksi dengan gliseraldehida trifosfat. Oke, dalam waktu yang bersamaan, si fosfat yang dari luar, ibaratnya dari luar, itu bereaksi juga dengan gliseraldehida trifosfat. Makanya terbentuklah 1,3 bifosfat gliserat yang menghasilkan NADH. Ya, reaksi ini terjadi melalui proses pelepasan hidrogen. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, coba FO jelaskan tahap ini. Ya. Coba silakan jelaskan FO tahap ini dengan pembahasan FO semampu FO aja. Saya mau nangis, Mister. Apa semampu FO? Mister paham, Mister paham. Jadi dari proses 6 ya. Ya, tahap ke-6. Tahap ke-6. Jadi di proses ke-6 itu si gliseraldehida 3-fosfat itu menghasilkan lagi 1,3 bifosfoglycerat. Itu juga itu kalau nggak salah dibantu sama enzim gliserol 3-dehida apapun itu fosfat dehidrogenesis. Habis itu kayak tadi kalau di atas itu kan ada proses ATP menjadi ADP. Kalau di gliserol 3 fosfat ke 1,3 bifosfat itu ada prosesnya kayak NAD+ itu diubah jadi NADH dengan proses hidride. Oke. Saya bengok. Ya. Cukup. Nah, di sini Mister tambahkan ya. Di sini reaksi terjadi itu bukan berarti hidrid ini salah warna ya. Oke. Jadi reaksi yang terjadi di sini isomerase juga ya. Di sini terjadi juga reaksi isomer. Oke, sebentar. Oke, di sini juga terjadi reaksi isomerase. Sedangkan hidrid ini adalah keadaan atau kondisi ya. Oke, Mister ganti warnanya biar tidak bingung. Ya. Jadi hidrid ini adalah kondisi suatu molekul ya atau suatu atom. Oke? Oke, lihat waktunya. Mister punya waktu berapa menit lagi? Angel?
FO? Harusnya udah lewat, Mister. Sudah lewat, astaga. Oke, sorry sudah lewat. Oke, sorry, Mister jadi rasa bersalah. Nah, jadi sampai di sini dulu. Ya, Mister paham ini cukup sulit ya, karena terlihat jelas dari raut wajah FO, GP, ya. Karena Josephine dan Billy Mister tidak bisa lihat ya. Jadi kita akan selesai sampai di sini dulu. Ini memang agak susah dipahami, tetapi coba untuk diulang-ulang ya. Coba kalian menjelaskan dengan bahasa kalian. Karena pasti dengan membahasakan ulang kalian bisa lebih mengerti. Oke, Mister kasih clue ini akan keluar di ujian akhir nanti ya. Akan keluar di ujian akhir nanti. Mister akan buat soal dari sini juga. Oke, jadi itu saja hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum, tetap bernafas, dan jangan lupa buat jurnal insight. Oke. Thank you, Thank you, Mister. Mister. God bless God you. bless you. Thank you, Mr.